Ada 3 poin yang ingin saya haturkan kersanipun beliau. Yang pertama adalah terkait dengan sholat daim, ngeten nggih. Sholat daim dalam niku pinanggih pemahaman bahwasanya sholat daim niku nggih Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lah wonten mriku wau dalem derek pengaosanipun Simbah Yai bahwasanya syariat iku kudu tok lakoni nalika wis tutuk tekan panggonane hakikat, syariat kudu tok jolne. Sementara pemahaman dalem niku teng riku niki dalem tesih tenggen panggonanipun dalem mengakui bahwasanya dalem tesih wong manggen pemula nggih tesih manggen wonten syariat, tesih muter-muter tesih bingung pramila dalem kemawantun matur ngrasanipun Mbah Yai kersanipun pikatuk bimbingan ngeten. Terkait salat daim nika pamanggih dalem niku dalem nggih tetep nglampahi salat 5 wektu, sak lebetipun nglampahi salat 5 wektu ingkang bangsa syariat nggih nika bahwasanya segala beberapa perbuatan pengucapan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah kula nglampahi niku ketika kula ajeng medal saking salam nutup napa niku salat sing bangsa syariat dalem niati ya Allah dalem niat medal saking salat sing bangsa syariat keranten panjenengan dan setelah niku setelah assalamualaikum warahmatullah niku kan tetep nek hakikate kan wong niku tetep salat gitu ya. Tetep salat tapi nek salat sing bangsa syariat kan ketika melakukan sesuatu sing di luar ketetepane salat sing bangsa syariat kan haram hukumnya. Nah ngeten niku mbok pilih pemanggih dalem ngeten niku dalem aturaken Mbah Yai menika sampun leres napa dereng niku ingkang pertama. Ingkang kedua niku pertanyaan titipan saking rencang saking sederek bahwasannya enten pertanyaan ingkang tesih ganjel wonten penggalipun terkait dengan hukum karma. Hukum karma sapa gawe nganggo. Nah niku nek hukum karma niku mbok pilih tesih tenggen ranahipun syariat. Bagaimana kemudian hukum karma itu dilihat dari pandangan sudut pandang hakikat ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya hanya mohon kasih tahu atas pemahaman saya sendiri dalam mengikuti penjelasan Gus tadi masalah kehidupan kita manusia seluruhnya di tengah-tengah alam kosong yang sejatinya adalah wujud Allah begitu. Saya punya pemahaman kurang lebih dari kehidupan ikan dalam laut segitu. Cuman tidak saya berartikan tidak mengartikan kehidupan hitam ikan di laut. Ikan di laut. Oh, iya, ya. Saya punya pengertian dan pemahaman seakan-akan seperti halnya kehidupan ikan dalam laut. Cuman tak saya punya keyakinan alam kosong ini seperti air di laut, tidak. Cuman seakan-akan begitu Gus. Apakah salah kepahaman kita ini apa enggak? Kalau salah mohon penjelasan yang lebih detail atas keridhaan Gus untuk memberi keterangan lebih detail. Kami ucapkan terima kasih. Sekian pertanyaan kami, permohonan kami. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah bila mana sampean jenengan itu Allah kasih pemahaman seperti itu tentang kehidupan dunia dalam kekosongan ini, laksana ikan yang hidup di dalam laut. Kita lihat air laut itu asin. Siapa yang meminum tidak hilang dahaga, malah semakin dahaga, semakin haus. Semakin haus. Siapa yang haus jikalau minum air laut akan semakin haus.
Kesenangan dunia itu tidak akan pernah selesai jikalau hati kita mensukai. Semakin kita meminum, mensukai dan memewahkan rohaniah kita terhadap kesenangan kehidupan dunia, tidak ada rasa puasnya, nggak ada. Tapi di dalamnya juga ada Allah. Oleh karena kita tidak tahu, maka matilah hati ini. Dikatakan hati ini mati, hati tidak ada rasa kepuasan akan kesenangan, keindahan dunia. Itu bentuk dikatakan hati yang mati, memang seperti itu. Itu laksana kita meminum air lautan, air garam, tidak akan menghilangkan rasa haus, malah bertambah haus. Mungkin kalau babakan medis terkait air di lautan, mengapa kok terasa asin, itu nanti dilihat di dalam surat Ar-Rahman. Ada kandungan apa, kandungan apa. Dan itu sangat manfaat bagi kita. Nanti akan bisa kita pisahkan antara garam dengan air, bisa dengan alat yang memang alat itu untuk memisahkan. Ada. Bapak Ibu, disitulah Allah untuk memperlihatkan kita laksana ikan hidup di air, untuk memperlihatkan mana di antara hati kita hati yang mati dengan hati yang hidup. Mana di antara golongan kita yang ingkar pada Allah dan iman pada Allah, ada di situ. Mana di antara golongan kita yang mengikuti jejak Rasulullah atau tidak, disitulah jawabannya nanti. Jadi nggih, leres Bapak Ibu, sudah benar. Ada lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Gus Mukhlasan, yang saya tanyakan tadi menerangkan selain agama Islam, hakikat atau tarekat, katanya Kristen agama lain itu juga bertemu Allah, dan kalau yang saya ketahui jurusannya Allah kan pasti bilangnya surga. Apakah orang Kristen itu juga nanti masuk surga? Begitu, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu makhluk apa bukan? Oke, makhluk ya. Pahala itu juga makhluk. Kalau boleh saya berkata, agama apapun kau, bendera apapun kau, jika di dalamnya ada pendidikan dinut tauhid dan betul-betul mengarahkan rohaniyahmu untuk mengesahkan Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Sebab miturut surat Al-Kahfi ayat 110, itu Allah memakai firman-Nya bahasanya Rob. Wa mangkana yarju liqa'a rabbih
barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Berarti ayat ini tidak harus umat Islam. Tergantung kita mensarai, mentafsirkan Rabbahu itu kemana. Jelas umat Islam kalau mensarai, mengartikan, mentafsirkan Rabbahu itu ay Allah. Wis maklum. Tapi saya memakai Rabbahu itu terserah sesuai dengan agamamu masing-masing, sesuai dengan kepercayaanmu masing-masing, dan ini juga dilindungi undang-undang. Barang siapa yang hatinya ingin, ada keinginan untuk bertemu Allah, iki gak sembarang orang loh ya, hatinya ingin bertemu Allah, mesti ono rasa rindu, ono rasa yang rahasia dalam dirinya, yang rasa rahasia rindu itu sementara tidak ada pada diri orang lain. Wajib di dalam agama itu mengajarkan tentang keesaan. Tinggal pertanyaannya gini Ibu, apakah selain agama Islam itu memang ada pendidikan kerohaniahan tentang untuk mengesahkan Tuhan? Kalau tidak, mohon maaf. Kalau di Islam sudah jelas, ya. Tinggal pertanyaannya umat Islam mau enggak, loh gitu loh. Ternyata wa minhum man haqqat dolalah. Kebanyakan tidak. Justru wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan tidak percaya. Kalau dididik dengan ilmu tauhid, dinul haq, boro-boro percaya. Langsung dia itu menolak. Ini fakta loh Pak ya. Saya tidak menutupi keadaan sikon umat Islam sekarang seperti ini. Saya tidak membuka aib, enggak. Atas dasar tesis yang kami lakukan, saya ungkap lewat medsos urusan umat ini terima atau tidak, nggih monggo kerso. Jikalau aku disalahkan, mohon maaf. Tapi yakinlah ini tidak ada satu kesalahan. Sebetulnya itu untuk mengetahui celah kita masing-masing. Sebetulnya di situ. Saya tidak akan menyebut inisial. Saya tidak akan menyebut instansi, enggak. Umum, secara umum. Walaupun di dalam agama Islam Bapak Ibu sudah jelas-jelas dididik tentang dinul haq atau dinul tauhid, kok kita sebagai umat Islam enggak mau untuk mengikutinya, nggih mohon maaf. Ya enggak ada kapling untuk kesyur bahasa syariat. Bahasa hakikatnya kita tidak akan bisa bertemu Allah. Enggak akan pernah bisa bertemu Allah. Karena apa? Karena kau berpedoman keyakinan pertemuanmu itu setelah kematian. Udah kalau begitu ngenen ya. Nek pancen pertemuan terhadap Allah itu terjadinya setelah kematian, tolong sampean angen-angen surat Al-Isra ayat 72, monggo sampean resapi dengan hati yang tidak marah-marah. Sampean resapi bener. Sing sapa wonge barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, kemudian dia meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Buta itu gelap, gelap pada Allah, nggak ketemu. Udah, resaponalah. Yes, gara-gara ini Pak, ayat ini saya sampaikan ada 3 tokoh yang beat dan Masya Allah
Yes, karena anugerah Allah itu semuanya. Bukan karena saya, enggak. Semua datangnya dari Allah untuk membuka hati beliau-beliau itu. Nggih, mohon maaf. Jadi apapun agama Anda, tatkala di dalam agama Anda mendidik dan mengarahkan ruhaniamu tentang ilmu keesaan, tak jamin dialah nanti yang akan mendapatkan kapling surga. Sekalipun kita umat Islam, tiap saat dan waktu yang katanya kita itu patuh dengan hukum syariah, tapi kita menolak datangnya hukum kebenaran, hukum hakikat. Miturut pandang hakikat, Anda tidak akan bisa bertemu Allah. Enggak akan. Berarti Allah itu di dunia ini bisa Anda temui. Dan itu diwajibkan bagi jenengan. Qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah. Ingatlah, sungguh sengsaralah kita ketika saat di dunia ini mendustakan alias tidak mau bertemu terhadap Allah. Ya sudah. Pada umumnya di pelajaran kita di syariat lewat Al-Quran itu mesti kalau masalah bertemu pada Allah setelah kematian. Nggih, mbok menawi barangkali Anda terima. Sekarang tak bicara. Kuncinya tadi kematian. Sebetulnya di dunia itu bukan kematian yang kau anggap. Kematian keakuan dirimu yang disebut nafsu itulah sebagai penghalang kau tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Muncul keakuan kita sebagai makhluk itulah sebagai penghalang, makanya harus dimatikan. Kalau Anda di dunia ini belum bisa mematikan atau belum terjadi hal yang seperti ini sampai mati pun kau tidak akan bisa bertemu Allah. Berarti connect dengan ayat 72 surat Al-Isra tadi. Ya sudah. Saya tidak ada hak untuk memaksa diri Anda untuk percaya, tidak. Sebab inni lakum minhu nadhirum mubin. Persoalan fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Status saya inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya memperingatkan aja. Saya hanya dijadikan Allah sebagai mohon maaf, bukan panjang tangan Allah. Allah itu tangannya gak panjang. Nek panjang lah nyolongan lah ngono ah. Aslinya itu Allah tidak berbendahara dengan apapun. Berhubung umat ini sik ngejoki hukum syariat wis cek gak tabrakan gini. Allah jadikan saya sebagai alat untuk menyampaikan pada diri Anda. Tapi jangan terus sampai keimanannya ada di sini. Ini masih ada dua. Sebab ayatnya yang lain Allah katakan ketika Allah berlaku apapun tanpa minta bantuan pada siapapun, tanpa mengganggu lantaran. Allah enggak pernah berlantar. Allah sendiri. Ketika sampai tahu Allah sendiri, jenengan iki sudah kefanaan makhluk. Iya tiba sing ngaji Gusti Allah sing diwulang. Sing diulang Allah. Ya ampun wis jan penak nek ngeten iki. Mangan ya tenang, gak mangan ya tenang. Wis. Allah ya Karim. Jadi Bu bisa masuk surga dengan catatan waktu di dunia sudah diajarkan tentang ilmu ketuhanan, artinya ilmu yang mengesahkan rohaniyahmu pada Tuhan. Kalau iya pasti masuk. Ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalim Gus dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, kadang
pemikiran tasawuf ini banyak dikambing hitamkan masalah hulul wal itihad yang pernah dikatakan banyak orang-orang pintar yang mengatakan menyatunya Tuhan dengan hambanya yang dikatakan paham hulul wal itihad. Gus, ini gimana tentang paham ini Gus? Mohon penjelasannya agar semua tahu gitu Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau di dalam keilmuan kita tentang dunia itu masih kita kekeh pegang teguh, ya, nggak akan mungkin orang itu akan paham dengan kebenaran yang hakiki. Nggak akan mungkin, walaupun dia paham ilmunya, tapi belum mendapatkan kefahaman yang hakiki. Apa kefahaman yang hakiki? Di mana ilmu tentang rohaniyah dia laksanakan berbentuk amal dengan istiqomah, baru kebenaran hakiki akan nyata. Seseorang kalau belum sampai di sini, mohon maaf, walaupun orang itu alim ilmu dohiri, ya, ilmu tahqiqnya juga ngalim, ilmu hakikatnya juga ngalim, tapi belum sampai pada di musyahadah, mohon maaf, pasti masih ada unsur politik, pasti ada unsur basyariyah, unsur nafsiyah masih ada, sehingga dengan makalahnya itu untuk membalikkan pengetahuan orang sehingga orang lain itu menjadi mamang. Mohon maaf, berarti yang merusak kebenaran yang hakiki adalah bukan orang bodoh, ya, bukan orang bodoh. Orang yang mengubah Al-Quran itu bukan orang bodoh, orang yang alim. Makanya ketika saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, mengapa harus Iqra? Karena beliau itu tidak bisa membaca dan menulis. Jikalau bisa membaca dan menulis, maka orang-orang kafir akan menuduh Al-Quran itu tulisannya Kanjeng Nabi Muhammad. Udah benar, Allah itu mendesain seperti itu, sudah benar. Artinya apa toh Pak? Justru orang-orang yang goblok ilmu dohiri ikulah yang bisa mendapatkan wahyu tentang ilmu batini. Mudah sekali. Tapi jikalau seseorang itu alim atau gak alim ilmu tahqiqi, kok beliau itu sudah ke musyahadah, gak akan mungkin dia itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Gak mungkin. Sehingga beliau akan mengatakan manunggaling kawula Gusti itu yang bagaimana? Yang disebut makrifat terhadap Allah itu bagaimana? Liqa pada Allah itu bagaimana? Rasulullah Muhammad bertemu kepada Allah di Sidratul Muntaha Mustawa itu yang bagaimana maksudnya? Apakah dua sisi dengan yang lain bertemu? Yang disebut sebagai makrifat, apakah begitu? Ruh bisa melihat wujudnya Allah, apa begitu? Manunggaling kawula kelawan Gusti, apakah si A bertemu Allah begitu? Nyun sewu Pak, apa sih mereka yang sudah, yang belum sampai ke musyahadah itu kok membikin kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Alasannya cuma satu Pak, supaya umat iki gak kruduk nang hakikat. Bisa. Dua, dia akan takut kehilangan wis. Ngomong enggak tak jotos raimu. Loh iya Pak, karena kita takut kehilangan pengikut. Sampai berbagai cara saya katakan supaya takut. Anda jikalau keluar dari golonganku,
Anda kualat, Anda murtad, tidak akan enak hidup kamu. Kayak pangeran aja. Udahlah, zaman sekarang udah habisi pengetahuan yang mempengaruhi oleh umat kita. Janganlah umat kita tarik berjalan di atas jalan nafsu. Tariklah dia di atas jalan Allah. Entah Anda itu mempunyai status sebagai habaib atau ulama, tolong sekali lagi tariklah umat ini untuk lekas berjalan di atas jalan Allah dan bertemu Allah. Jangan ribut royan nasab. Mbok nian yang siji ngeklaim keturunan ini, yang satu aduh umat iki bos sing bingung iku umat. Benar kau mengklaim atas dirimu sendiri, tapi tidak kau sadari bagaimana keadaan umat sebagai pengikutmu. Aku yakin kalau hati sudah betul-betul makrifat, datang Allah. Ora enek sing royo anasab, klim-kliman nggak ada. Justru kalau bisa pen wes aku ke Arab. Nggak arep PN udah. Iya. Jadi siapapun Anda yang apakah punya pondok ataukah sebagai dai, yang dai sudah internasional, kalau saya boleh titip pesan, jangan kau seret umat ini berjalan di atas jalan nafsu, akhirnya mutar-muter nanggone dunia. Seretlah, tariklah umat-umat ini rohaniyahnya untuk berjalan di atas jalan Allah supaya bisa bertemu pada Allah. Biar sholatnya itu benar, kak bendino sholat kelingan wedosai. Kadang-kadang ini ya muncul mbokne iku mang. Kadang-kadang tapi udah. Jadi nyun sewu, akan ada unsur politik atau tidak tergantung ahli fikir, ahli ilmu itu sudah dimusyahadah atau belum. Wis itu pasti. Barometernya kita membaca, jikalau belum pasti ada unsur politik yang kita tidak tahu. Kalau sudah sampai musyahadah, ini loh Pak, yang kusebut guru akhirat, ya iki, ya ini. Cirinya mudah mawon. Kita kembali ke Ihya tadi loh. Guru akhirat itu yang bagaimana sih? Laksana orang tua terhadap anak, laksana matahari terhadap bumi. Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa. Sampai Imam Ghazali menerangkan di dalam tentang masalah taklimu ta'alim antara guru dengan murid, itu laksana anak dengan bapak, dengan orang tua. Kasih sayangnya di situ. Gak ingin dibalas dengan balasan dunia, ndak. Makanya di dalam Al-Quran mana sih yang dikatakan atiullaha wa atiur rasul? Kita melaksanakan apa yang diteladankan Kanjeng Nabi, itu loh bentuknya taat kepada Rasul, juga taat kepada Allah. Itu bukan ngalor ngidul sallallahu alaihi kanderone gede-gede. Bukan perkaranya itu nggak boleh, monggo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana letaknya teladani Rasulullah? Ini yang harus kita pelajari dan kita lakukan. Jadi kesimpulannya, barometernya yang berspekulasi bermakalah itu sudah sampai ke musyahadah atau belum.
Kalau belum, berarti ada udang di balik sutil. Wis intine ngoten mawon. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos ping 3 niki nembe dipun paringi kesempatan mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ingkang dalem hormati sedaya murid, muridin muridat, saya ingkang hadir wonten ing majelis ingkang mubarakah menika, utawi muridin muridat ingkang nderek mengikuti lewat live streaming ngeten nggih. Sedaya ingkang dalem hormati linangkung ingkang dalem hormati panjenenganipun Ustadzina wa Syekhina wa Mursyidinal Mukarram non injih panjenenganipun Simbah Kyai Haji Mukhlason Rasyid. Ada 3 poin yang ingin saya haturkan kersanipun beliau. Yang pertama adalah terkait dengan sholat daim ngeten nggih. Sholat daim dalam niku pinanggih pemahaman bahwasanya sholat daim niku nggih Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lah wonten mriku wau dalem derek pengaosanipun Simbah Yai bahwasanya syariat iku kudu tok lakoni nalika wis tutuk tekan panggonane hakikat, syariat kudu tok jolne. Sementara pemahaman dalem niku teng riku niki dalem tesih tenggen panggonanipun dalem mengakui bahwasanya dalem tesih wong manggen pemula nggih tesih manggen wonten syariat, tesih muter-muter tesih bingung pramila dalem kemawonten matur ngersanipun bahaya kersanipun pikatuk bimbingan ngeten. Nah terkait salat daim nika pamanggih dalem niku dalem nggih tetep nglampahi salat 5 waktu, sak lebetipun nglampahi salat 5 waktu ingkang bangsa syariat nggih nika bahwasanya segala perbuatan, beberapa perbuatan pengucapan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Nah kula nglampahi niku ketika kula ajeng medal saking salam nutup napa niku salat sing bangsa syariat dalem niati ya Allah, dalem niat medal saking salat sing bangsa syariat keranten panjenengan dan setelah niku setelah assalamualaikum warahmatullah niku kan tetep nek hakikate kan wong niku tetep salat gitu ya, tetep salat. Tapi nek salat sing basa syariat kan ketika melakukan sesuatu sing di luar ketetepane salat sing basa syariat kan haram hukumnya. Nah ngeten niku mbok pilih pemanggih dalem ngeten niku dalem aturaken bahayai menika sampun leres napa dereng niku ingkang pertama. Ingkang kedua niku pertanyaan titipan saking rencang saking sederek bahwasanya enten pertanyaan ingkang tesih ganjel wonten penggalipun terkait dengan hukum karma. Hukum karma sapa gawe nganggo. Nah niku nek hukum karma niku mbok pilih tesih tenggen ranahipun syariat. Bagaimana kemudian hukum karma itu dilihat dari pandangan sudut pandang hakikat ngeten. Nah ingkang terakhir kesempatan ingkang saya menika dalam saged dipun dugiaken wonten panggenan majelis ingkang mubarakah menika dalem manfaatken saya menipun kanthi wontenipun dalem nyadong tambahing panjurung daak pangestu saking ngersanipun panjenengan sedaya muridin muridat saya ingkang hadir wonten majelis mubarakah menika lain nanggung saking ngersanipun bahayai nyadong tambahing panjurung daak pangestu mbok pilih ngeten ingkang waged dalem aturaken kirang langkungipun dalem estu nyun agunging lumuntur ing samudra pangasih ingkang tanpa pami dalem akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salat ay ad-du'a. Ad-du'a
tergantung jenengan iki menafsiri minta atau menghadap. Sakerso panjenengan piyambak-piyambak. Sebab manusia itu punya pandangan lain daripada si A, si B. Lah pandangan-pandangan yang tidak sama itu adalah sebagai proses aku yakin untuk menuju satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Apa kebenaran yang tidak bisa dibantah? Ahad. Saya tetap berhusnudon terhadap mereka yang mengartikan ad-du'a itu dengan bahasa meminta atau dengan bahasa menghadap. Berkenaan dengan sholat sudah jelas apa yang dirumuskan di dalam hukum syariah itu diawali takbir, dipungkasi salam. Lah berkenaan dengan as-sholatun daimun ini itu khusus masuk di dalam keruhaniyah jenengan. Sebab keruhanian jenengan ini satu hari satu malam terhitung menjadi 24 jam iku kedah bernilai sholat. Hanya bagi mereka yang bisa menyempurnakan cara wadah itu ngebeki napa? Memaksimalkan yang disebut sebagai sholat, manakala as-sholat ay ad-du'a itu jenengan artikan menghadap, sehingga menghadap jenengan ruhaniyah pada Allah itu tidak hanya di dalam sholat secara syariat saja, tetapi juga di luar aktivitas sholat secara syariat. Bahkan kalau dihitung 24 jam sholat syariat yang diwajibkan yang disebut sholat maktubah ini hanya berapa jam? Ada 1 jam 5 waktu itu? Enggak sampak nggih? Enggak sampak. 24 dikurangi wis katakanlah 1 jam aja. Ya, 1 jam. Jadi 1 jam itu dibagi duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wis katakanlah 1 jam. Turah berapa? Tinggal berapa? 23 jam. Berarti antara kita menyembah dan tidak menyembah itu lebih banyak tidak. Oleh sebab itu di dalam ajaran dinut tauhid lewat as-sholatun daimun memberikan solusi yang berdasarkan dari surat Al-Qayyimah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak diperintahkan bagi kamu sekalian kecuali hanya menyembah pada Allah. Artinya ini akan maksimal 24 jam ini manakala kita menjalankan sholat daim. Sholat adalah menghadap harus ada pertemuan di antara dua hal. Yang disebut bertemu adalah ahad. Setelah anta wa ana nggak ada. Anta wa ana nggak ada. Ana makhluk sudah nggak ada. Prosesnya saya ana makhluk merasa kalau Allah anta jenengan itu dekat. Setelah kita lakukan prosesnya, akhirnya anta Allah,
ana makhluk sudah tiada. Setelah itu barulah sampailah jenengan innani anallah la ilaha illa ana. Yang berlaku hanyalah ana Allah. Kalau boleh saya katakan, udah nggak ada sebutan sebetulnya di situ. Diem. Nah, inilah sholat daim. Inilah yang disebut sholat daim. Sholat hakikat menuju makrifat pada Allah, ya ini. Kita umat Islam khususnya dengan keilmuan kita yang muncak, ya dah. Ilmu dohiriyah, ilmu di luar ilmu keesaan Allah. Walaupun kita ini alim segala hal ilmu, sekalipun ikut ilmu tahqiq, ilmu hakikat, kok belum kita itu untuk berangkat menuju dan bertemu Allah dalam kurung khalwat, menunaikan sholat daim, mohon maaf, nggak bisa. Kita dikatakan menyembah, nggak bisa. Sebab syarat rukun dikatakan menyembah itu bertemu. Dan dikatakan bertemu itu harus pelepasan keakuan diri. Yang kedua harus melakukan pelepasan keakuan diri. Fal ya'mal amalan soleh solihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wajib. Inilah dua syarat dikatakan liqa itu di situ. Ini tadi saya katakan itu ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi ketika jenengan iki melaksanakan penghadapan ruhaniyah pada hidup yang disebut sholat daim, sudah benar sesuai dengan apa pemahaman jenengan tadi. Itulah yang kumaksud ad-du'a, sampai artikan menghadap. Ud'uni astajib lakum. Ini sudah kami sering aku lakukan. Aku jelaskan. Ud'uni astajib. Ud'uni jalu osiro ing ingsun. Berarti ini posisi kita di syariat. Da'a kita artikan minta. Tapi di situ ada syarat, Pak. Yang tersimpan di dalam antara kalimah ud'uni dan astajib. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul memintanya terhadapku, ni ingsun Allah, artinya jikalau betul-betul kau bertemu aku, berarti iki da'a sudah tidak menjadi makna minta, tapi da'a di dalam dirimu jenengan artikan menghadap. Setelah Anda menghadap, jikalau kau mintanya betul-betul terhadapku Allah, maka astajib, saya kabulkan. Bagaimana kita bisa bertemu Allah lawang kita Allah nggak kenal? Nggak bisa. Bagaimana saya itu bisa ke rumah si A lawang saya tidak tahu rumahnya, atau si A itu yang bagaimana? Logika kita bisa menjawab kita tidak akan pernah bisa ke rumahnya si A. Sama. Bagaimana kita akan bisa bertajali ketika berdoa itu dalam diri kita, lawang kita tidak tahu cara bertajali. Bagaimana kita akan bisa melepaskan keakuan diri ketika berdoa, lawang nafsu kita masih ada di depan. Nggak bisa, Pak. Sehingga syarat ini tidak bisa kita hadapkan apabila otomatis astajib itu nggak akan pernah diberikan. Nggak akan pernah.
Loh, buktinya saya wirid ini, wirid itu, hasil tujuanku. Entar dulu. Kalimat astajib itu ada kaitannya dengan hidayah, bukan istidraj, bukan pengelulu. Bukan berarti ketika Allah menghasilkan satu permintaanmu itu Allah memberi, bukan. Justru itu menolak. Astajib hidayah, berarti Allah mengistidrat kita. Allah akan melulu kita supaya kita lalai pada Allah yang memberikan. Akhirnya kita beriman, kok gak aku wiritan ngene? Gak sambung, gak hasil tujuanku. Lah ngoten nggih. Itu wis mesti, Pak. Wis mesti ngono kuwi. Jadi Allah memang sengaja menutupi Anda dengan Allah lewat apa yang kita terkah, kita disembadani, dikabulkan. Padahal sesungguhnya kalau boleh saya katakan, pemberian Allah itu enggak ada kaitannya sedikit pun dengan permintaan. Menurut kacamata hakikat, enggak ada. Kalau ada berarti Allah itu meleki, maha meleki. Kalau tidak diminta, gak dikasih. Nah inilah pandangan ahli syuhud, akhirnya tidak berani untuk minta. Bila mana meminta, dia akan meninggalkan permintaan itu. Artinya lepaskan keakuan diri. Jadi napa yang menjadi pemahaman jenengan wau terkait masalah sholat daim, sebetulnya itu tidak hanya dilakukan ketika saat sholat 5 waktu secara syariat, akan tetapi juga perilaku semua syariat apapun itu tetap harus dilakukan. Otomatis lihat makom kita masing-masing. Kalau makom kita di musyahadatul fana, ya no, musyahadatul fana. Enggak bisa dialih ke musyahadatul kamil. Begitu juga kamil enggak bisa kita bandingkan ke makom musyahadatul baqa, enggak bisa. Yang penting kita adalah lakukan sesuai dengan apa di dalam makom kita. Makom kita 1 hari 1 malam sholat daimi kok 3 jam, ya wis. Tapi dengan prinsip wala tayasu fi roihillah, jangan pernah kau berputus asa dalam rangka memegang teguh tali Allah ini, sekalipun itu berat, tetap harus kita pegang itu. Bahasa manusia, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu masing. Iku masalah makom. Ngoten. Nggih. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid dari Tanjung Jaring, Grobogan, Pak. Saya sudah mengikuti Gose 3 kali di Kelambu, Pak. Jadi 4 kali di sini. Insya Allah saya mengikuti, insya Allah kalau saya sehat sampai kekuatan saya di sini. Insya Allah saja. Yang pertama, Pak, yang perlu kami pahami yaitu hal dinul tauhid, Pak. Dinul tauhid. Nggih. Seperti gambaran saya, Pak, kepahaman saya melihat wayang kulit. Nggih. Wayang kulit itu juga punya mulut, punya tangan dan punya kaki. Apakah itu bisa boleh bergerak? Saya tanya, Bapak? Hah? Boleh saya tanya, Mbah? Boleh saya tanya? Ya. Wayang kulit itu punya silit mboten?
Enggak punya nggih. Setahu jenengan. Nggih. Setahu. Ya, kepahaman kawula, Pak. Dados dinul tauhid seperti wayang kulit kalau tidak ada dalangnya mungkin tidak bisa apa-apa. Seperti kita juga manusia. Kalau tidak ada Allah kita tidak bisa apa-apa. Berarti yang menggerakkan adalah Allah. Itu kepahaman kami, Pak. Yang kedua kami tanyakan yaitu saya orang bodoh mengikuti Bapak Yai kalau ziarah di mana-mana di tempatnya para wali, para masyayikh itu saya mengikuti terus Pak, insya Allah begitu. Nah, untuk kami yang pertama yaitu yang kami tanyakan Pak, kepahaman dari masyarakat awam itu kalau kita sudah bisa membaca Yasin atau membaca itu kan tahlilan. Karena kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Apakah itu kalau tidak melaksanakan syariat apalagi hakikat itu apakah bisa mungkin dia bisa ketemu dengan Allah, Pak? Yang seterusnya, Pak, kepahaman kami sudah masuk syariat dan saya masuk pada torekoh, Pak. Namun kami belum bisa menemui pada Allah. Setelah saya bisa ngaji tentangnya Gus Son, alhamdulillah apa itu torekoh itu jalan. Hakikat adalah tujuan, makrifat adalah tujuannya sudah sampai kepada Allah. Berarti kepahaman saya apakah itu sudah benar, Pak? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerobokan Purwodadi nggih. Nabi Kak, kok saya tidak senang tidak, tapi karena itu kesenian dari orang Islam, ya saya mengikuti saja Pak. Ya, karena masalah itu Pak, masalah gantung Nabi bukan saya tidak senang tidak, saya mengikuti karena ya bagaimana karena kami orang bodoh. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ilmu syariat yang disiarkan oleh para ulama zaman dulu di Pulau Jawa sebelum syariat masuk. Ini sejarah. Pertama kali orang Jawa itu memahami dan dipahamkan tentang ilmu tauhid yang disebut pada saat itu ilmu tuwek, ilmu kaweruh, ilmu sangkan paraning dumadi. Lah, miturut kepahaman sampean jenengan ini dinut tauhid digambarkan seperti wayang dan dalang sudah benar, karena dulu memang menggambarkan para romo itu antara wayang dengan dalang. Wayang apa itu sebetulnya adalah bentuk karakter manusia, sehingga di situ ketika dalang itu memainkan mesti ada dua kelompok, Ngastino dan Ngamarta. Ada golongan yang gelap, ada golongan yang terang, ada golongan yang ingkar, ada golongan yang iman. Mesti sing golongan iman, golongan Ngamarta iku sebelah kanan. Nek ana dalang kuwalik iku biasae ya sembuh mbuh disengaja mbuh lali ya gak ngerti. Lah si dalang itu mesti nganggo cantrik. Mesti. Lah cantrik itu ngelmunya ya mumpuni.
gambare golongan kanan, gambare wayang golongan kiri mesti tahu. Ngertos cantrik nggih? Kalau boleh saya katakan cantrik itu adalah ya utusan Allah. Kalau diterjemahkan secara syar'i loh ya. Itu cantrik. Lah, memang sudah benar Bapak, filosofi tentang wayang dengan dalang persis antara manusia dengan Allah. Lah, biar manusia itu hambanya mengenal pada Allah yang sebenarnya, maka keallahannya itu dinyatakan yang disebut ruh. Sehingga secara logika jasad nek ora ana roe ya gak iso lapo. Tapi roh itu bukan Allah. Tapi roh itu adalah nyatanya Allah. Wis. Bahlah bingung titik gak apa-apa. Enggak lah sampean gak bingung tatkala jenengan ini sudah ditarik Allah ketika kholwat itu dimusyahadah. Yes. Jadi leres Bapak, yang pertama jenengan seperti itu. Yang kedua, apakah orang-orang yang tidak bersyariat dan tidak berhakikat itu besok akan ketemu Allah? Udah gini aja Pak. Kita bicara diri kita sendiri. Wis jenengan sare atau tok gak kadek hakikat. Sampean rasakno selama ini bagaimana? Itu Anda akan bisa menyatakan diri Anda sendiri. Selama kita itu belum mengenal rohaniyah kita tentang dinu tauhid, bagaimana kita? Kita patuh dengan hukum syariat. Patuh. Pertanyaan saya, sudahkah ketemu Allah? Jangan dijawab. Sampean rasakno sendiri. Ini bersyariat. Sedangkan orang-orang yang tidak bersyariat berarti di luar agama Islam. Kalau dia tidak berhakikat, apakah dia itu bisa bertemu Allah? Saya bertanya kepada teman-teman saya di agama Nasrani, Hindu, Buddha. Saudara saya, ketika Anda ini melakukan kehidupan di dunia ini yang tidak sesuai dengan syariatnya orang Islam, pertanyaan saya, apakah selama ini Anda itu sudah bisa bertemu Allah, bertemu Tuhanmu, bertemu Tuhan? Sedangkan diri Anda tidak berhakikat atau tidak mengenal dan mengamalkan ilmu ketuhanan. Ini yang jawab saudara saya di luar agama Aku yakin tidak akan pernah bisa bertemu. Baik di dunia maupun kematiannya, bahkan sampai setelah kematian. Sehingga mengapa di dalam agama Islam diterangkan besok manusia kalau meninggal akan dicabut oleh malaikat Izra. Loh, makhluknya masih muncul toh? Masih muncul. Tapi bagi kekasih Allah, makhluk sudah enggak berlaku. Berarti Allah sendiri yang menjemputnya. Mungkin pernah saya ceritakan dalam satu makalah cerita. Bapak Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah mimba'dil auliya. Sebagian golongan dari kekasih Allah. Beliau di dalam hatinya ingin lepas bebas. Ruhaniyahnya itu lepas dari jasmani, bahasa syariat disebut kemati. Beliau kepingin lekas cepat mati. Karena menurut beliau di dunia ini hanyalah sandiwara. Hanyalah tipu daya nafsu. Di sana di sini udah tak tinggal kiai. Ini berkenaan dengan takdir ceritanya. Sehingga dia ketika waktu saat naik di puncak wit
atau pohon yang amat tinggi, secara logika dia itu menjatuhkan diri akan mati. Di bawahnya itu adalah batu-batuan, logika mesti mati. Ternyata berhubung takdir belum berbicara, Allah mengutus manuk peking, burung peking, bukan emprit lho Pak, tapi rombongan wakeh. Jadi tubuh beliau itu sebelum turun ke tanah itu tersangkut di burung emprit. Akhirnya enggak jatuh seperti orang jatuh, pelan-pelan, gak mati. Suatu saat ada sayembara satu negeri di mana rajanya punya anak wanita yang amat cantik. Saking cantiknya siapapun akan ketika melihat akan ada trisno, suka. Sebab dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tapi ada rasa ketakutan. Bagaimana enggak takut kita orang syariat? Jangankan kita itu sampai pada nikahi, ketemu dan senang besok langsung mati. Yang mati yang sehingga masyarakat satu negeri enggak wani ketemu, enggak berani untuk menikahi karena takut mati. Itulah karakter kita sebagai manusia. Jikalau masih ada di syariat itu wedi, wis gak mah itu memang karakternya. Tapi bagi ahli syuhud, beliau sebagai kekasih Allah terdengar kabar seperti itu, istilah bahasa orang Jawa, ketepaan, wis kesempatan. Akhirnya datanglah beliau dalam negeri itu, harapan biar dia itu lekas cepat mati. Oke, mukhadharah. Tahapan pertama mukhadharah, dipertemukanlah antara beliau dengan putri itu oleh raja. Tadi kan dikatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun. Ketika mukhadharah ketemu, beliau enggak ada rasa cinta terhadap si putri. Cintanya dia ditaruh pada Allah supaya lekas dia mati. Mukhadharah sudah ketemu, pulanglah beliau ke rumah. Raja memakai telek sande. Lihatlah, mati enggak wong iku tadi. Ternyata telek sande melaporkan terhadap raja. Belum ya raja. Mungkin nanti kalau khitbah melamar. Akhirnya terjadilah waktu yang telah ditentukan pelamaran. Entah Rebu Kliwon, entah Senen Pon. Sudah bertemu jeret, itu pun yo enggak mati. Dia jatuhnya cinta itu tidak pada jamalnya si putri, tapi jamalnya Allah. Akhirnya telek sandi ngomong, ya raja, beliau belum mati. Akhirnya dalam hati raja ada ngerutu ngomong, ini manusia apa jin ya? Manusia apa genderuwo? Logika atau Pak? Pikiran seperti itu. Karena sejarah sebelumnya itu kalau manusia mesti mati. Beliau juga begitu, aku kok gak mati? Akhirnya raja mempunyai pikiran, mungkin waktu akdu nikah. Akhirnya terjadi balah akdu nikah. Ya ditabuhno terbang iku ya ta. Ya, ditabui terbang. Akhirnya sudah pulang semuanya. Rajanya yiki bingung, setengah bingung. Ini orang kok gak mati? Akhirnya masuk dalam satu kamar, hajatlah
beliau itu sama putri. Di tengah hajat belum selesai, Israel mudun. Uduk. Apa yang terjadi? Muhaddasah, perdebatan. Bahasa orang sekarang, beliau dawuh, Israel, waktu aku minta mati gak mati-mati. Waktu susah-susah gak mau kok jabut, sekarang enak-enak mau kok jabut. Yontenono sih. Gak sabar Pak nguniku ngenteni. Akhirnya terjadilah pertempuran. Akhirnya kalahlah Israel, dikeplek-keplek no cagai. Tembok niku akhirnya beliau itu wangsul datang Allah, lapor, Gusti saya tidak mampu ngambil hambamu yang satu. Ya wis entenono tak jukuki dhewe. Inilah alasan mengapa para kekasih Allah yang menjemput itu Allah sendiri, karena keakuan makhluk sudah tiada. Lah ketika saat Israel naik ke atas lapor, kesempatan akhirnya sudah selesai hajatnya, akhirnya hamillah, lahirlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh sebab itu jenengan nek dulu dereng seperti itu, walaupun wis umur swidak 50 gawe yo anak maneh lho, ngoten lho maksud kula. Tapi ketika saat jenengan hajat nang istri sampean, istri suami bertajalilah, cintalah jatuhmu itu, jatuhkan cintamu pada Allah. Lu penak toh jenengan wis sikile telu, putune sik cilik, anake sik cilik, balapan dengan anak. Hati putu balapan dengan anak. Saiki tak tiru. Pun Bapak Ibu, sekedar cerita aja itu tadi. Yang jelas kembali kepada masalah liqo, bertemu Tuhan. Yang jelas siapapun dan agama apapun jikalau tidak berhakikiyah nggak bisa, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga terkait syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Sebetulnya Bapak Ibu, saya tidak bicara thariqah muktabaroh A sampai Z ya. Sebetulnya nama sholat yang jenengan lakukan, nama ngaji, nama aktivitas apapun, ikut thariqah. Apa thariqahnya Rasulullah? Sholat. Apakah Rasulullah zaman dulu itu sudah muncul thariqah ini? Halo? Enggak ada yang menjelaskan terkait thariqah yang mutabaroh ini. Rasulullah itu sudah melakukan thariqah itu, enggak ada. Kalau ditanya apa sih thariqah Rasulullah, seluruh fasilitas yang di hadapan Allah terhadap beliau yang berupa aktivitas jasmani beliau jadikan untuk bertemu Allah. Itulah maksud sholat daim. Itu Pak Bu. Jenengan akan mengerti thariqahnya Rasulullah itu sebetulnya apa, manakala rohaniyahmu itu sudah tenggelam di dalam tauhid la ilaha illa anta. Setelah itu mengenal ana, baru tahu. Makanya saya berani ngomong gini, jenengan ketika saat khalwat dan Allah mempertemukan dirimu terhadap Kanjeng Nabi, tanya apa pertanyaannya? Ya Rasul, betulkah apa yang diajarkan klason niki selama ini dino tauhid itu dulu jenengan sampaikan? Yang kedua, betulkah itu adalah ilmu yang benar, ajaran yang benar kepada Allah? Kalau jawabannya Rasulullah itu tidak, iku alasan nafsune klason dewi, tak tutup wis gak kadek ngaji gak taekan. Ya wis, malah penak aku. Ya gak soro-soro. Lah ngoten to? Anggitnya, apa anggitnya itu, Pak? Dikiranya semakin banyak penumpang itu semakin suka entah.
Berat, Pak. Tapi seberat apapun kalau Allah itu mengamanahkan, yaitu tadi, saya tidak bisa menolak. Walaupun saya disuruh untuk membakar mobil jumlah 35 mobil. Mobil mewah-mewah, Pak. Plat merah mobil DPR kali, pegawai-pegawai Pemkab. Saya nggak mampu untuk menolak hal itu. Makanya tetap harus kami lakukan walaupun resiko menghadang saya. Udah sama. Jenengan juga begitu, ngalir aja enak. Ditabrak no galeng ya wis dinikmati ae galeng nih. Ditabrak no rondo ya dinikmati ae. Lah, gak gitu ta, Pak? Lah, itu paribasan. Enak gak enak, suka atau susah, senang atau susah, datangnya juga dari Allah. Hanya itu. Itulah, jadi syariat adalah ilmu, nama aktivitas adalah thariqah, tujuan hakikat adalah tujuan, tergantung tujuanmu sholat itu apa, tujuanmu makan itu apa, tujuanmu minum itu apa. Tujuannya harus satu, hakikatnya harus satu, bertemu Allah. Itulah nyatanya hakikat disebut makrifat. Betul, Mbah. Jadi segala aktivitas apapun yang terjadi pada diri Anda itu tidak terlepas syariat dan thariqat. Yang penting jenengan meletakkan hakikat di situ. Oke. Ada lagi? Ada, monggo. Langsung mawon, langsung. Langsung, iya. Apa? Hukum karma, maaf saya lali. Hukum karma dalam pandangan dinut tauhid itu adalah apapun perilaku kita yang keluar dari tatanan hakikat makrifat berarti maksiat, itu akan kembali kepada diri kita, bukan pada orang lain. Kepada anak, kepada putu, bukan. Apa yang terjadi pada diri kita kembali kepada diri kita masing. Cara tauhid, maksiat yang kita lakukan secara rohaniyah, dampaknya itu terhadap diri kita. Nggak ada kaitannya pada orang lain. Sekalipun orang lain itu disebut orang yang dekat kita, anak ataupun istri. Nggak, ini pandangan kacamata tauhid. Kalau pandangan kacamata syariat, entah dampaknya pada orang lain atau gimana, itu bagaimana syariat menjawab. Tapi setahu saya di dalam ilmu sejati yang namanya apa tadi? Hukum karma itu jatuhnya pada orang lain. Umpama kita sebagai orang tua, nyun sewu, melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, di situ ada hukuman. Ketika hukuman tidak jatuh pada diri kita, akan diterima oleh anak atau putu atau orang dekat kita. Itu maksudnya adalah sanepan, Pak. Sanepan. Sebetulnya di dalam ilmu sejati itu tidak jauh dengan ilmu tauhid. Versi Al-Quran tidak jauh. Cuman itu disanepakno. Mengapa dikatakan orang dekat? Siapa sih orang dekat itu? Nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah, kita dalam diri kita. Makanya kalau ayatku anfusakum wa ahlikum narok, kalau kita kembalikan diri kita masing-masing, di dalam diri kita ada sifat-sifat nafsu, nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah. Ini yang harus kita jaga. Artinya kita didik, kita jinakkan supaya dia mengenal dan menghadap kepada Allah. Individu, tetapi ini kita bicara juga umum, maka umumnya letaknya pada ahli. Ahli diartikan anak dan istri. Begitu. Masih ada? Ayo berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus, kula saking Babat Lamongan ingkang badhe kula tangketaken, kula cerita sekedhik angsal nggih. Kula kala riyen nate nderek duka niku tarekotan, duka nderek napa kula mboten ngerti, sing jelas kula dipun kengken ngamalake napa ingkang sampun dipun wejang kali guru kula. Nggih poso 3 dina nggih bata lakotja bismillahirrahmanirrahim lakot fakulja nggih niku. Setelah kula lampahi akhire dangu kula dipun usir kali guru kula. Karanten kula tasih saged ninggalake barang molimo. Sing kula ajeng tangketake napa amalan sing kados dipun wejangake guru kula kala riyin saged didamel mboten, mangke nek sampun dipun biat kali Gus Monglason. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala amaliyah yang bermuara di muhadharah ataupun di mukasyafah, baik itu sudah wujud nyatane karomah atau belum, nanti kalau jenengan sudah dikatakan berjalan menuju dan bertemu Allah, boleh itu dilakukan atau tidak. Tapi jikalau dilakukan, tolong jadikan itu sebagai kendaraan. Kendaraan itu enggak boleh ikut sampai pada tujuh, enggak boleh. Harus kita taruh di luar. Artinya, ketika jenengan iki mendawamkan, mengistiqomahkan wirid lakoja akum dan seterusnya, yang itu akan memunculkan satu karomah sebab istiqomah dalam diri kita. Wajib hati sampean ini nanti menyertakan fungsi daripada zikir sirul asrar. Wajib. Sebab jikalau tidak sampean fungsikan sirul asrar, justru karomah itu akan menghalangi jenengan untuk bisa bertemu Allah. Jikalau ini jenengan itu susah untuk pelepasan diri, monggo silahkan lakukan, enggak apa-apa, tapi syaratnya itu tadi. Jadi kami tidak akan membatasi jenengan atas bacaan apapun yang sudah jenengan istiqomahkan sejak dulu. Yang warid, yang wirid, yang memunculkan warid disebut istiqomah itu mendukung kehidupan secara dohiriyahmu di muhadharah atau di mukasyafah dalam kurung di dunia ini. Saya tidak membatasi, silahkan, tapi dengan catatan jadikanlah itu sebagai kendaraan. Fungsi kendaraan itu hanyalah kita itu menghantarkan aja. Tidak boleh kendaraan itu dibawa sampai tujuan. Harus diparkir. Itu bisa Anda parkir manakala jenengan itu merealisasikan sirul asrar. Baru kalau tidak, mohon maaf, Anda tidak bisa dikatakan sampai pada tujuan, karena hakikatnya kendaraan itu ada tempatnya sendiri. Ingat, buruk yang ditumpai Rasulullah waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, setelah sab langit 7 beliau parkir. Warid-warid yang tadinya kesebut malaikatul muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, yang menggecoi buruk
memegang buruk biar buruk tidak liar, itu pun yo parkir. Beliau sendiri yang menghadap kepada Allah. Jadi pertemuan kepada Allah yang dimaksud makrifat itu bukan perkara Rasulullah bertemu, Rasulullah Muhammad makhluk itu bisa melihat pada Allah, bukan. Anta fana, ana fana, la ibsorun wa mubsorun wa basorun, semuanya fana. Akhirnya iki buktinya tatmainul qulub. Bukti iman, la yarawna li anfusihim sayan. Anda sudah tidak ada iman kalau makhluk itu wujud, kalau makhluk itu yang melakukan, nggak ada. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Balik yang bergemuruh dalam hatimu, yang beraf'al, yang berperan hanyalah Allah ini. Jelas? Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Ibu sudah cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa tentang pedoman-pedoman atau ilmu-ilmu sebagai bekal kita sebagai hamba Allah yang mempunyai keinginan bertemu Allah yang telah diberikan. Sekali lagi saya secara sifat basariah tetap memohon kepada Allah dengan bahasa ud'uni, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga anak turun kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Gus Mukhlason Rosid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya berada di Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian-kajian dari beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.